mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Mau. Hah? Ada gitu? Boleh, seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118 Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Ih, kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik, disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Ih, merinding woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener, hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allahumma lakasum tuh wabika aman tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Nomor 1 jawabannya Popo Siroyo. Bapak! Kenapa Mimi? Ini jawaban Juliet sih Papa Siroyo. Tapi ini nggak pakai titik gitu loh, Pak. Jadi ini benar atau salah ya? Pasti lo titik cuma sebel doang permasalahin, heran. Titik kayak koma kayak tetap aja salah. Lu mau gue bikin koma? Sabar Tifa, sabar. Ya nggak bisa dong. Itu ada titiknya kok. Tapi kayaknya pen aku macet, makanya gak kelihatan. Benerin aja ya Mimi. Nomor 2 C. Bapak, ini pertama si Juliet jawabnya A loh. Habis itu dicoret sama dia, diganti ke B. Terakhir baru dibuletin yang C. Itu gimana ya Pak? Salahin aja nggak sih? Lebih lama jadi orang. Jawaban Juliet dibenerin aja ya Mimi. Tapi Pak, Wih lah, si bapak udah bilang bener, lo bisa denger gak? Tuh kuping mau gue korek pakai sendok semen. Jawaban selanjutnya lapar. ini si Juliet nulisnya pakai E, bukan pakai A. Jadinya lapar, bukan lapar. Ini gimana Pak? Salah kan? Jawaban Juliet dibenerin aja ya Mimi. Makasih Pak. Tapi Pak, ini tuh katanya nggak baku loh. Salahin aja deh. Ih, Bapak mah nggak tegas, udah Mimi salah sendiri aja. Loh he? Apa cuma Mimi? Satu-satunya cewek yang selalu bertutur kata sesuai dengan pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wih, sudah bodoh-bodoh, mulut tuh udah pernah disebut pakai kamus belum? Sabar Tifa, sabar. Pak, ini si Juliet udah bener sih jawabannya 7, tapi dia nggak pakai cara yang Bapak ajarin loh. Ya udah salahin aja. Oops, sorry ya Juliet, nggak sengaja. Kamu bisa denger kan? Pak Guru sendiri loh yang bilang kamu salah. Diam. Males banget deh, malam minggu tuh biasanya Mimi nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok. Malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompok yang dipilih sama Bu Guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh, apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lo kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Mimi takut. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Merinding Mimi tuh. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Hah? Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Tiba jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Hah? Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Snow, kok gak ada cowok yang mau sama gua ya? Lo masih nanya? Kamu jahat, pokoknya aku benci sama kamu, Snow. Udah ya, jangan ngambek lagi cewek akutku. Kali ini aku maafin, tapi jangan kali jangan diulangin ya. Kenapa? Gak seneng lo? Apa hak lo ngatur-ngatur gua? Siapa lo? Makanya lu dengerin dulu, bukan gitu maksud gua. Udah, daripada ribet kita selesaikan saja secara jantan. Maju lo sini. Hah? Snow, aku nggak habis nih. Kamu mau nggak? Ini kue masih utuh loh, kamu makannya dikit banget. Iya, aku udah kenyang. Hah, ini nasi padang enak juga. Tifa. Gak ada, lo kalau mau beli sendiri nyoh, enak aja.
Hah, gue cuma mau pelan-pelan aja, tak keselak aja. Kan? Duh, mules lagi. Snow, aku ke depan dulu ya. Gak ada orang kan? Kipas-kipas deh biar baunya cepet hilang. Semprot parfum juga yang banyak supaya wangi. Vian. Apa? Lega. Jorok lo. Kiu, kakak yang pakai topi pink. Wow, kamu ngadain aku. Gemes deh. Ih, siluman ubur-ubur. Kok malah kabur sih? Tunggu. Kiu, kakak yang rambut hitam. Apa yang lo liat-liat nantangin lo, mama lagi. Ampun kak. Snow, si Tifa kalau mana makin cantik ya? Sakitnya orang. Guys, bikin trennya Jepangan yang suki-suki itu yuk. Lewat mulu di FYP aku soalnya. Yang mana tuh? FYP gue isinya mukbang makanan semuanya. Payah deh. Masa kamu nggak tahu sih, Tifa? Apa cuma Mimi? Satu-satunya cewek yang selalu update soal tren TikTok terkini. Itu loh yang Mimi-chan. Hai, Nani Gasuki, Tokorinso, Origami Primata. Hah, mulut lu mau aku cuci pakai rinso? Sabar, Tifa, sabar. Merinding sampai emosi gua. Nih, Tifa, udah aku tulis hiragananya. Tinggal kamu baca dan hafalin aja. Gampang kok. Thanks ya, Luna. Oke, Mimi di tengah ya, biar jadi spotlight. Karena Mimi itu yang paling bersinar di antara kalian. Nih, Juliet pegang pakai HP Mimi aja. Sorry ya, Mimi, kita udah pas bertiga. Aku, Luna, sama Tifa. Lo tuh gak diajak. Pasti nanti kita kalian sepi. Soalnya kan itu norak dan kampungan. Gak kayak Mimi yang cantiknya natural apa adanya. Mulai ya, biar Luna yang pasang timernya. Budak ya, Mimi lagi ngomong loh ini. Juliet-chan. Hai. Nani Gasuki. Chocominto. Yorimo Anata. Luna-chan. Hai. Nani Gasuki. Strawberry flavor. Yorimo Anata. Tifa-chan. Hai. Nani Gasuki. Cookie and cream. Yorimo Anata. Vian, bertahanlah kawan. Snow udah lurham semua kan? Aman. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Aku Mimi. Belum! Hei, sudah buru-buru. Lu ngapain di mari? Perasaan lu kagak ada dalam daftar tamu dah. Aduh. Ngekor sendiri dia. Tahu dah, maksa bet heran. Pokoknya kemana pun cowok-cowok pergi, Mimi harus ikut. Mimi kan bagian dari cowok-cowok. Lu udah pernah ditampol pakai mic belum? Hajar, Tifa, hajar. Udah, daripada buang-buang waktu, mendingan langsung mulai aja. Ya, silahkan. Lo tahu kan di sekolahnya ada satu ruangan yang selalu digembok dan di depan pintunya ditempel tulisan dilarang masuk. Yang di ujung lorong itu. Waktu itu ada rapat OSIS sampai malam dah kalau nggak salah. Dan emang sisa kita bertiga doang tuh di sekolah. Nah, pas kita mau cabut, kita nggak sengaja lewat ruangan itu. Dan gua lihat pintunya nggak dikunci. Terus, Si Vian kepo sama dia dibuka tuh ruangan. waduh. Karena ruangan itu gelap nggak ada lampu, gue suruh Aska nyalain flash HP. Gak gede sih ruangannya, cuma ada satu meja sama satu kursi di dalamnya. Tapi baunya itu loh, bener-bener kayak amis banget. Tiba-tiba ada suara cewek ngebentak kita. Shut up, Mimi takut. Sekali lagi gue jadi sajen lo. Cewek itu marah. Dia bilang, ngapain tuh di ruangan ini? Katanya dulu itu ruang jaga. Dan ada anak yang diperkaos dan dibunuh secara brutal sama sapam di ruangan itu. Serius? Sampai noda bekas darah yang tertinggal di tembok dari lantai nggak mau hilang, makanya ruangan itu ditutup. Akhirnya kita minta maaf sama si Ratna, terus pulang. Bentar, nama cewek itu Ratna. Yoi, kakak sih feeling gue, nggak pernah lihat soalnya. By the way, kenapa muka lu mendadak pucat, Tifa? Gue lagi nyari bahan buat tugas makalah. Dan koran lama yang gue baca. Jasad korban pemerkosaan ditemukan membusuk dalam keadaan mengenaskan di sekolah S. Hah, diketahui siswi tersebut bernama... Ratna. Guys, Jala bisa sulap loh. Serius, Jalo? Jangan mau dikibulin, Cia. Paling ngeprank lagi dia. Nggak percaya kok. Oke, Jala bakal ngubah kertas yang Koko pegang di tangan Koko itu jadi duit. Ini. Hah, bohong. Berani taluan nggak? Kalau bisa uangnya buat Celo ya. Hah, masa? Nih coba Koko gunting. Nah, Nih lihat ya, tuh. Jala masukin. hah, itu beneran. Dari kertas kayak gini, bisa jadi uang 20 ribuan. Sini, jangan-jangan mau mainan lagi. Asli dong. Udah buktiin kan? Balikin sini. Iya. Kalau lo punya 20.000, gue bisa gandain jadi 50.000. Nah, 20.000 ya. Wow, amazing Axel. hah, dari 20 jadi 50. Terus kalau gue kasih dari 50, Yap, betul bisa jadi 100.000. awas lu ya kalau enggak.
50.000 ya. Wah, asik. Mantap. Gue bisa dilola kaya. Sini Axel. Apanya? Ya duit gua lah. Emangnya ini duit lo? Iya dong. Lo mau nipu gua? Tadi lo kasih gue berapa? Kalau nggak salah pecahan 20.000 sama 50.000 kan? Terus ini lembaran berapa? 100.000. Itu bukan uang kamu, Elliot. Tunggu. Ini gue yang dibego-begoin apa bego beneran ya? Shi.